Halo, apa kabar guys? Sehat selalu ya buat kita semuanya. Film yang akan Mimin ceritain kali ini yaitu sebuah film yang menunjukkan kehidupan yang terjadi di museum saat malam hari tiba. Wow, bagaimana itu Min? Penasaran kan? Kalau begitu, jangan lupa subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Mimin selanjutnya. Oke, kita gaskan langsung ke filmnya. Film pun diawali dengan memperlihatkan sebuah museum dan koleksi dari museum itu. Keesokan paginya ada seorang pria bernama Larry yang baru saja keluar dari apartemennya dan dia mendapati mobilnya telah digembok oleh petugas. Larry kemudian pergi dari situ dan dia bergegas menuju sekolah anaknya. Larry bertanya ke Mike yang merupakan guru di situ, apakah Nikki anaknya masih ada? Mike mengatakan kalau Nikki telah pulang. Ditambah lagi, sekolah mereka sedang mempersiapkan acara Hari Karir Orang Tua yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi. Di acara ini, semua anak akan menceritakan apa pekerjaan orang tua mereka di hadapan teman-temannya yang lain. Scene berpindah di mana Larry yang kemudian mendatangi rumah mantan istrinya yang bernama Erika. Larry dan Erika telah bercerai dan saat ini Nikki anak mereka tinggal bersama Erika. Saat ini juga Erika sudah menikah dengan seorang pria yang bernama Don. Larry kemudian meminta ke Erika agar Nikki bisa tinggal bersamanya. Tapi Erika belum memperbolehkan dikarenakan saat ini Larry belum mempunyai pekerjaan tetap. Erika takut Larry tak sanggup mengasuh Nikki. Tiba-tiba Nikki pun datang dan ternyata Larry sudah berjanji akan menemani Nikki di pertandingan hoki. Dan film Night at the Museum pun dimulai. Keesokan harinya, Larry kemudian mendapat informasi kalau Museum of Natural History membuka lowongan kerja. Larry mendatangi museum itu dan saat berada dalam museum, Larry bertemu dengan Rebecca yang merupakan seorang pemandu di museum itu. Rebecca kemudian mengantarkan Larry untuk bertemu dengan orang yang Larry cari. Larry akhirnya bertemu dengan Cecil yang merupakan kepala security di museum itu. Cecil kemudian menjelaskan ke Larry kalau pengunjung museum itu menurun drastis. Jadi dari manajer museum akan melakukan pemangkasan pegawai dan Cecil bersama dua orang petugas keamanan lainnya akan diberhentikan dan digantikan dengan satu orang. Cecil kemudian memperkenalkan Larry ke kedua orang petugas keamanan lainnya yang bernama Reginald dan Gus. Cecil mengatakan kalau Larry akan menjadi penjaga malam baru di museum itu. Larry menjadi kaget, awalnya dia mengira akan menjadi seorang dengan jabatan di museum itu. Tapi mereka mengatakan kalau jabatan paling penting di museum itu adalah seorang penjaga malam museum. Larry pun mengatakan kalau dia butuh waktu untuk pikir-pikir terlebih dahulu apakah dia akan bekerja di situ. Tapi Gus mengatakan kalau dia tak punya pilihan lain. Dia tahu kalau Larry saat ini sedang membutuhkan pekerjaan. Cecil kemudian meminta Larry untuk menuju ke lantai 2. Saat Larry pergi dari situ, Reginald mengatakan apakah Larry adalah orang yang tepat. Dan Cecil menjawab, tentu saja. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Cecil dan yang lainnya tentang museum itu. Saat berada di lantai 2, Cecil kemudian mulai menjelaskan bagian-bagian dari museum itu. Mulai dari ruang diorama, ruang hewan mamalia Afrika, beberapa koleksi di situ, hingga sebuah ruangan kuil Firaun Akhmenra. Di ruangan kuil Firaun itu, Cecil menunjukkan kalau ada sebuah tablet milik Akhmenra yang terbuat dari emas 24 karat dan merupakan harta yang tak ternilai harganya. Cecil kemudian memberikan kunci ruangan-ruangan di museum tersebut dan juga sebuah senter. Sebelum mereka pergi, Cecil diberikan sebuah buku panduan museum tersebut dan mereka pun pergi dari situ. Karena bosan, Larry mulai bermain dengan telepon, hingga membuatnya pun menjadi mengantuk. Untuk mengatasi rasa kantuknya, Larry pun mulai berkeliling museum itu. Baru saja dimulai berkeliling, Larry langsung dikagetkan dengan menghilangnya fosil T-Rex. Larry tiba-tiba mendengar suara air, dan lebih mengagetkan lagi, ternyata itu adalah fosil T-Rex yang sementara minum. Larry mencoba menghubungi Cecil. Larry mengatakan kalau T-Rex-nya hidup. Jadi apa yang harus dia lakukan? Cecil menjawab agar Larry membaca buku penunjuk yang dia berikan sebelumnya. Tapi karena Cecil sedang asik berpesta, dia pun tidak terlalu mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Larry selanjutnya.
Larry akhirnya membaca buku petunjuknya dan petunjuk nomor 1 yaitu lempar tulangnya. Tiba-tiba ada tulang terjatuh di depannya. Larry mengambil tulang itu dan melemparkannya. Sembari kerangka T-Rex itu berlari mengejar tulang yang dilemparkannya, Larry kemudian mencoba lari dari situ. Tapi sang T-Rex pun kini sudah berada di depannya dan memberikan kembali tulangnya untuk dilemparkan. Ternyata T-Rex itu seperti mengajak Larry untuk bermain lempar tangkap. Tak hanya kerangka T-Rex yang hidup, tapi semua pajangan dan koleksi yang ada di museum itu pun hidup kembali. Tiba-tiba ada sekelompok Han mengejar Larry. Beruntungnya, Larry berhasil kabur menggunakan lift. Kini, Larry telah berada di ruangan tempat Sacagawea. Sacagawea adalah wanita yang ahli dalam pencarian jejak. Larry mencoba berbicara dengan Sacagawea, tapi dikarenakan Sacagawea yang berada di ruangan kaca, jadi suara Larry tak terdengar. Di saat Larry akan pergi dari situ, tiba-tiba di tempat itu sedang terjadi perang oleh pasukan tanpa wajah. Beruntungnya Larry bisa pergi dari situ. Larry kemudian membaca buku petunjuknya dan petunjuk nomor 2-nya adalah kurung singanya atau mereka akan memakanmu. Tibalah Larry di ruangan para hewan-hewan Afrika dan di situ ada singanya juga. Saat Larry akan pergi, justru di depan pintu ada Mammon yang menyerangnya. Larry segera menutup pintu di situ, tapi sayang sekali kini para binatang di ruangan itu mulai mendekati Larry. Larry melihat satu pintu keluar dari ruangan tersebut. Dengan cepat, Larry mengambil buku petunjuknya dan berlari menuju pintu keluar. Sesaat sebelum seekor singa menyerangnya, Larry berhasil keluar dan menutup pintunya. Tapi saat Larry akan mengunci pintu itu, ternyata kuncinya sudah tidak ada. Larry membaca petunjuk selanjutnya dan berbunyi, periksa ulang sabukmu, monyetnya mungkin mencuri kuncimu. Dan benar saja, tiba-tiba ada seekor monyet yang bernama Dexter dan di tangannya ada kunci milik Larry. Larry mulai memanggil Dexter, bukannya mendapatkan kuncinya, Dexter justru menggigit hidung Larry. Tapi beruntungnya Larry berhasil mendapatkan kuncinya kembali. Karena kecerobohan Larry, kembali lagi Dexter berhasil mendapatkan buku petunjuknya. Dan tanpa pikir panjang, Dexter kemudian menyobek-nyobek buku petunjuk Larry. Larry pun tak bisa masuk ke dalam karena sang singa berada di dalam. Kini Larry menjadi bingung karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Saat Larry sedang duduk kebingungan, tiba-tiba suku Maya yang berukuran kecil mulai menyerang Larry. Saat ini Larry sedang berada di ruang diorama. Tiba-tiba kaki Larry telah diikat oleh suku Maya dan Larry pun harus terjatuh di daerah kekuasaan Jedediah. Jedediah merupakan pemimpin di situ, kemudian Jedediah pun meminta orang-orangnya untuk mengikat Larry. Jedediah meminta untuk menjalankan keretanya, tapi sayang sekali kereta yang menabrak Larry hanyalah kereta mainan. Dan tentu saja itu tidak berpengaruh terhadap Larry. Larry akhirnya bisa terlepas dari ikatan, tapi saat dia melihat di depannya, ada sekumpulan pasukan Roma di bawah pimpinan Octavius sedang bersiap untuk menyerang Larry. Pasukan Octavius pun mulai menyerang Larry dengan menggunakan panah dan bola api. Tapi beruntungnya, ada seorang pria berkuda bernama Theodore Roosevelt yang membantunya kabur dari situ. Mereka pun saling berkenalan, dan Larry mulai bertanya kepada Theodore apa sebenarnya yang terjadi dengan museum itu. Harusnya mereka semua hanyalah patung. Theodore kemudian mengajak Larry menuju ruang kuil Firaun dan menunjukkan tablet Akhmenra yang ditemukan di dasar sungai Nil kemudian dibawa ke museum itu. Dan semenjak tablet itu berada di museum, setiap malam semua yang ada di museum itu akan hidup kembali. Dan Larry sebagai penjaga malam di museum itu merupakan tugas yang paling mulia di museum tersebut. Karena Larry harus menjaga semuanya tetap berada di dalam museum. Karena jika matahari terbit dan ada yang berada di luar museum, maka mereka akan berubah menjadi abu. Karena sebentar lagi akan pagi, Theodore akan membantu Larry membereskan museum tersebut, tapi hanya kali ini saja. Theodore pun membantu Larry. Singkat cerita, setelah semuanya telah beres, Theodore kemudian mengatakan sampai ketemu besok malam lagi. Tapi Larry menjawab kalau mungkin mereka tidak akan bertemu kembali. Theodore langsung menjawab, apakah Larry akan menyerah pada hal yang dia baru saja mulai? Kemudian Theodore mengatakan lagi ada yang dilahirkan untuk jadi orang besar dan ada juga yang dilahirkan untuk menerima kepercayaan besar. Dan inilah saatnya bagi Larry. Larry pun menjadi terdiam dan Theodore kembali ke posisinya kemudian menjadi patung kembali. Tak hanya Theodore, tapi semua yang ada di museum itu pun kembali ke posisi mereka masing-masing dan menjadi patung kembali.
Cecil dan yang lainnya pun telah datang ke situ. Larry menjadi marah karena Cecil tidak menceritakan kalau setiap malam semua yang ada di museum itu akan hidup kembali. Cecil beralasan kalau di awal mereka menceritakan hal itu, maka Larry tidak akan percaya. Larry pun langsung mengatakan kalau dia berhenti bekerja di situ dan dia pergi. Saat Larry baru saja keluar dari museum, tiba-tiba ada Nikki anaknya dan Don yang lewat di situ. Ternyata sebelum ke sekolah, Nikki ingin singgah sebentar melihat ayahnya bekerja. Nikki bahkan menjadi bangga karena ayahnya bisa bekerja di museum itu. Larry kemudian menjawab kalau saat ini dia sedang sibuk, jadi nanti lain kali dia akan mengajak Nikki berkeliling museum tersebut. Nikki dan Don akhirnya pergi dari situ. Larry yang melihat anaknya merasa bangga karena dia bekerja di museum itu, akhirnya membuat dia kembali untuk masuk bertemu dengan Cecil. Larry mengatakan kalau dia akan mencoba semalam lagi bekerja di situ. Tiba-tiba, manajer museum itu memanggil Larry dan menunjukkan kenapa Octavius bisa berada di tempat Jedediah. Tapi Larry tidak bisa menjawab. Sang manajer kemudian meminta agar Larry bekerja dengan benar. Am I clear? Yeah. Larry kemudian bertemu dengan Cecil dan bertanya apakah Cecil mempunyai salinan buku petunjuknya lagi. Tapi sayangnya Cecil mengatakan kalau dia tak punya salinannya. Tapi Cecil menyarankan agar Larry membaca banyak buku sejarah. Saat itu Larry juga melihat Rebecca yang sementara memandu dan menjelaskan kepada anak-anak yang datang tentang semua yang ada di museum itu. Larry pun mulai mengikuti dari belakang. Larry kemudian bertemu dengan Rebecca dan mengajak Rebecca kalau ada waktu luang untuk ngopi bareng, dan Larry juga akan bertanya tentang semua yang ada di museum itu kepada Rebecca. Alasan Larry karena dia juga penjaga di situ, seenggaknya dia bisa tahu tentang isi museum tersebut. I finish in 20 minutes. I'll meet you outside. Thank you so much. Singkat cerita, saat ini Rebecca dan Larry pun pergi bersama. Dan Rebecca mulai menjelaskan semua yang ada di museum tersebut. Larry juga mengetahui kalau Rebecca sangat mengagumi suku Sakagewin. Bahkan saat ini, Rebecca sedang membuat disertasi tentang suku Sakagewin. Tak hanya mendapat ilmu dari Rebecca, tapi Larry juga mulai membaca buku-buku sejarah tentang semua yang ada di dalam museum tersebut. Malam pun sebentar lagi, dan kini Larry sudah mempersiapkan barang-barang yang akan dia gunakan nanti malam. Cecil dan yang lainnya kini akan pergi ke luar kota. Saat Larry, Cecil, dan Gus pergi dari situ, Reginald ternyata diam-diam mengambil kunci museum Larry untuk diduplikat. Malam pun tiba dan kini Larry sudah bersiap-siap. Larry mulai mencabut tulang T-Rex dan mengikatnya dengan mobil remote. Orang-orang prasejarah pun yang sangat terobsesi dengan api, Larry kemudian langsung memberikan korek api kepada mereka. Patung batu di situ juga langsung diberikan permen karet sesuai permintaannya. Tembakan dari suku Maya pun berhasil dia hindari. Octavius dan Jedediah pun diambil oleh Larry, dan Larry mengatakan kalau mereka harus bisa rukun satu sama lain. Mereka bisa keluar dari ruangan mereka asalkan mereka berjanji untuk tidak macam-macam. Mereka pun berjanji kepada Larry. Saat Larry berada di ruangan mamalia Afrika, Larry juga sudah tahu kalau Dexter akan mencuri kuncinya kembali. Tapi sayang sekali, kunci yang dicuri Dexter adalah kunci mainan. Larry kemudian bertemu dengan Theodore yang saat itu sedang memperhatikan Sacagawea. Ternyata Theodore sangat menyukai Sacagawea, tapi dia belum berani untuk berbicara langsung dengan Sacagawea. Tapi sayang sekali kekacauan pun mulai terjadi. Para binatang-binatang Afrika mulai berlarian. Dexter juga berhasil mendapatkan kunci Larry kemudian kabur dari situ. Para anak buah Octavius dan Jedediah yang sesuai janji awal harusnya berdamai, tapi kini mulai berperang satu sama lain. Di sisi lain, Dexter berhasil membuka salah satu jendela museum itu. Para manusia purba pun yang awalnya diberikan korek api justru membuat salah satu manusia purba itu terbakar. Larry berhasil mendapatkan kuncinya kembali. Theodore yang datang ke situ kemudian bertanya ada apa. Tapi dengan sedikit kesal, Larry langsung memberikan kunci museum itu ke Theodore dan mengatakan kalau museum itu tanggung jawab Theodore. Larry kemudian pergi dari situ. Tapi sesaat sebelum Larry pergi, Larry melihat kalau ada jendela yang terbuka.
Dari jendela, Larry melihat ada seorang manusia purba yang berada di luar. Ditambah lagi, harinya sebentar lagi akan pagi. Dengan cepat, Larry berlari keluar untuk menolong manusia purba itu. Tapi sayang sekali, manusia purba itu tak bisa diselamatkan lagi. Melihat hal itu, Larry akhirnya kembali untuk tetap bekerja di situ. Scene berpindah di mana Nikki dan teman-temannya datang ke situ. Tiba-tiba Nikki melihat ayahnya yang sedang dimarahi oleh bos ayahnya dan memecat ayahnya karena salah satu manusia purba menghilang. Melihat hal itu, teman-teman Nikki langsung mengejek dan meninggalkan Nikki. Nikki pun pergi dari situ juga. Di sisi lain, Larry mencoba memohon kepada bosnya untuk bisa diberikan satu kali kesempatan lagi padanya. Dan sang bos pun memberikan Larry satu kesempatan lagi dan tak boleh ada satu hal kecil pun yang terjadi di museum itu. Scene berpindah di mana saat ini Larry pergi menemui Nikki di rumah mantan istrinya. Saat bertemu, Nikki langsung mengatakan kalau ayahnya telah dipecat. Tapi Larry menjawab kalau dia belum dipecat. Tadi itu hanyalah masalah miskomunikasi saja dengan bosnya. Untuk meyakinkan Nikki, Larry kemudian mengajak Nikki untuk ikut bekerja bersamanya malam ini. Singkat cerita, malam pun sebentar lagi. Tapi saat itu, Larry melihat Rebecca masih berada di depan pajangan Sacagawea. Rebecca sempat bercerita kalau disertasinya tentang suku Sacagawin mengalami kebuntuan. Jadi, dia akan mencari topik lain. Mendengar hal itu, Larry kemudian mengatakan agar Rebecca tak harus menyerah dengan disertasi yang dia buat. Mungkin akan terdengar sedikit gila. Larry kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan museum itu saat malam hari. Tapi Rebecca langsung berpikir kalau Larry sedang berhayal dan seolah-olah Larry sedang mengejek Rebecca. Rebecca pun pergi dari situ. Kini malam telah tiba dan Larry mencoba membuat kejutan untuk Nikki. Larry berharap T-Rex bisa hidup, tapi anehnya tidak terjadi apa-apa. Nikki justru melihat ayahnya seperti orang yang aneh. Larry kemudian memeriksa ruangan kuil Firaun dan benar saja tablet Ahkmenra sudah tidak ada. Larry pun tak sengaja melihat kalau ada orang lain di museum tersebut. Saat berada di bagian belakang museum, Nikki tak sengaja menemukan tablet Ahkmenra dan juga beberapa barang museum lainnya. Tiba-tiba, Cecil, Gus, dan Reginald pun berada di situ. Sempat terjadi adu mulut di antara mereka, tapi Larry meminta Nikki untuk memutar tabletnya. Dan benar saja, tablet itu pun langsung bercahaya. Cecil dan yang lainnya pun ikut mendapatkan kekuatan dari tablet yang aktif itu. Awalnya mereka seperti kakek-kakek, tapi kini kemampuan mereka seperti anak muda. Dan tentu saja sangat mudah untuk menjatuhkan Larry. Cecil kemudian menceritakan karena mereka saat ini telah dipecat, jadi mereka akan mencuri barang-barang berharga di museum itu. Dan tentu saja tabletnya akan menjadi barang paling berharga bagi mereka. Ternyata mereka telah merencanakan semuanya ini. Cecil dan yang lainnya pun mulai mencari Nikki. Di sisi lain, Dexter berhasil membuka pintu belakang museum tersebut. Akhirnya, Cecil berhasil mendapatkan tabletnya dan saat Larry yang datang membantu Nikki, kembali dia pun harus terjatuh. Mereka akhirnya mengurung Larry dan Nikki di ruangan kuil Firaun. Larry kemudian berteriak memanggil Theodore, tapi saat Theodore datang ke situ, Theodore mengatakan kalau dia tak bisa membantu Larry karena saat ini adalah waktu bagi Larry. Kali ini Larry harus menyelesaikan pekerjaannya dan Larry tak bisa berhenti. Dan Theodore pun pergi dari situ. Melihat peti Firaun yang terus bergerak, Larry tak punya pilihan lain untuk membebaskan Raja Firaun. Dan benar saja, ternyata itu adalah Ahkmenra, putra keempat dari Raja Firaun. Karena Larry telah membebaskan Ahkmenra, jadi Ahkmenra memiliki hutang budi untuk Larry. Akhirnya mereka pun bersama-sama untuk merebut tablet Ahkmenra kembali. Ternyata museum itu pun mengalami kekacauan. Orang-orang Han yang akan mengejar Larry akhirnya berhasil menjadi sekutu Larry. Tak hanya itu, Larry juga berhasil meyakinkan semua yang ada di museum itu kalau mereka harus bekerja sama mendapatkan kembali tablet Ahkmenra agar mereka bisa tetap hidup kembali. Dan mereka harus mendapatkan tablet itu sebelum pagi datang. Larry akhirnya bisa meyakinkan semua yang ada di situ untuk bisa bekerja sama dan mereka pun mulai beraksi. Who's with me?
Octavius dan Jedediah berhasil membuat ban mobil Cecil menjadi kempes. Ben dan Reginald juga berhasil ditangkap. Tapi sayangnya Cecil berhasil kabur. Karena kehilangan jejak, Larry kemudian meminta bantuan Sacagawea untuk mencari kemana Cecil pergi. Ternyata mobil Cecil harus menabrak tiang listrik. Dan kali ini Cecil berhasil kabur menggunakan kereta kuda. Kereta kuda pun hampir menabrak Sacagawea, tapi beruntungnya Theodore berhasil menyelamatkan Sacagawea walaupun dia harus mengorbankan dirinya. Karena tak ada waktu lagi, Larry pun berusaha mengejar Cecil. Octavius, Jedediah, dan juga T-Rex ikut membantu Larry. Awalnya, Octavius dan Jedediah berusaha menjebak Cecil, tapi sayang sekali mobil yang mereka naiki menjadi hilang kendali dan mobil mereka pun meledak. Larry akhirnya berhasil mengejar Cecil, tapi sayang sekali kereta kuda yang Cecil tumpangi hanya akan berhenti dengan satu kata rahasia. Dan tentu saja Cecil tidak ingin memberitahukannya. Tapi karena sebelumnya Larry telah banyak membaca buku sejarah, akhirnya Larry pun berhasil mendapatkan tablet Akmenra kembali. Tapi sepertinya pagi akan datang sebentar lagi, sedangkan para binatang-binatang masih berada di luar museum. Karena itu adalah tablet milik Akmenra, jadi Larry meminta Akmenra agar bisa membantunya dengan tablet tersebut. Akmenra pun mulai membacakan mantra dan benar saja semua binatang mulai bergerak menuju museum kembali. Rebecca yang berada di dalam taksi dan berhenti karena lampu merah pun dikejutkan dengan para binatang-binatang yang ada di museum yang tiba-tiba menyeberang jalan di situ. Hey, Viking, guys. Rebecca menuju museum dan dia bertemu dengan Larry. Rebecca menjadi kaget lagi ketika dia melihat Sacagawea yang berada di depannya. Karena Rebecca memiliki banyak pertanyaan mengenai suku Sacagawea, akhirnya mereka pun saling mengobrol. Kini semuanya sudah berada di posisi mereka masing-masing. Begitu juga dengan Octavius dan Jedediah yang ternyata berhasil selamat. Sebentar lagi akan datang pagi. Theodore mengatakan ke Nikki kalau ayahnya adalah orang yang hebat. Dan tentu saja Nikki tahu kalau ayahnya adalah orang yang hebat. Matahari pagi pun mulai bersinar dan semuanya telah menjadi patung kembali. Tapi kali ini museumnya menjadi sangat berantakan. Scene pun berpindah di mana saat ini Bos Larry sedang menunjukkan berita kalau semalam museum itu mengalami kekacauan. Bahkan para binatang-binatang bisa berada di luar tak terkecuali jejak T-Rex yang menjadi sorotan. Larry pun tak bisa menjelaskan apapun dan kini sang bos langsung memecat Larry. Tapi hal yang mengejutkan terjadi. Kali ini Museum of Natural History dipenuhi dengan para pengunjung. Awalnya museum itu sangat sepi, tapi kali ini berubah sangat ramai. Melihat hal itu, sang bos akhirnya meminta Larry untuk tetap bekerja di museum tersebut. Di akhir film menunjukkan Nikki dengan sangat bangganya menceritakan profesi ayahnya di depan teman-teman sekelasnya. Dan semua teman-temannya pun bertepuk tangan untuk Nikki dan ayahnya. Terlebih lagi saat ini semua teman-teman sekelas Nikki sangat senang berkunjung ke museum. Malam kembali tiba, tapi kini semua yang ada di museum itu tak seperti sebelumnya. Kini mereka lebih akur satu sama lain, bahkan saat ini mereka sedang berpesta bersama-sama. Dan film Night at the Museum pun selesai. Ending yang sangat membahagiakan. Kalau museum bisa hidup kayak gini, Mimin pasti akan terus berkunjung ke museum, ya nggak? Bagaimana guys, film kita kali ini seru abis kan? Terima kasih buat kalian yang selalu dukung Mimin sampai saat ini. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film selanjutnya. Dan jika kalian melakukan hal yang baik, maka kalian akan memperoleh hal yang baik juga. Dadah!